design. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi game design itu adalah skopnya sangat luas, sangat seperti kita bilang topiknya apa, pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Begitu pula dengan game design. Nah, yang saya bahas hari ini itu saya pilihkan kira-kira topik mana sih yang di game design yang mungkin cocok untuk orang yang baru tahu tentang game design dan sesuatu yang biasanya bahkan game designer senior pun sering jatuh di situ. Itu mungkin yang akan kita bahas hari ini. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Jadi tujuan utamanya, keywordnya di sini itu adalah experience. Artinya seorang game designer itu tidak cukup hanya membuat konsep desain dalam bentuk game design dokumen atau mungkin dalam bentuk media yang lain, tapi dia juga menciptakan pengalaman buat pemain gamenya. Apakah pemain ini akan senang ketika bermain game atau akan sedih yang bagus gitu ya. Jadi ada mungkin ada temannya di dalam game yang tiba-tiba mati di sana atau mungkin sesuatu hal yang lain. Tapi tujuan dari si game designer adalah menciptakan experience. Nah, game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Jadi dia perlu, aku pingin, misalnya si game desainernya bilang bahwa aku pingin di bagian level pertama ini pemain terasa mudah terlebih dahulu sebelum masuk ke level yang kedua. Nah, dia juga harus memastikan ketika game itu jadi apakah benar experience yang diinginkan sudah tercapai. Itu tugas dari game designer. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Dan entah kenapa banyak game designer yang saya tahu itu biasanya berawal dari artis. Itu masih menjadi misteri. Kenapa? Tapi seringkali seperti itu. Game designer juga bukan bos, kecuali memang dia bosnya gitu ya. Tapi tidak selalu game designer itu bos. Jadi oleh karena itu game designer juga penting bisa berkomunikasi dengan yang lain. Nah, ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Video game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Saya tunjukkan ini beberapa contohnya. Ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. Lalu ini ada SimCity 2000. Gamenya lumayan lama, jadi sebelum, kalau sekarang yang rame namanya City Skyline atau ada SimCity Build, kalau nggak salah untuk mobile zaman dahulu kala ada namanya SimCity 2000. Ini ada alien yang menyerang kota. Lalu ini RimWorld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin teman-teman juga tahu, ini apa? Sims, ini The Sims 4.
Lalu yang bukan tidak terlalu manajemen, ini ada farming simulator, dan yang sedang saya mainkan sekarang Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Jadi game simulasi itu dia mengambil kompleksitas yang ada di dunia nyata, dia abstraksikan atau diambil sebagian, lalu dimasukkan ke dalam media game. Itu game simulasi. Oke, bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu mulai idea dan konsep, implementation. Mungkin deployment-nya tidak terlalu, karena itu biasanya ketika deployment game designer tidak terlalu banyak, sudah tidak terlalu banyak terlibat. Oke, sebentar. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Dengan jumlah game yang sangat banyak, di Play Store ada sekitar 600.000 game. Di App Store ada 300.000 game. Maka konsep ini penting untuk membuatnya unik dan menarik. Karena dengan konsep yang unik dan menarik ini, kita bisa lebih terlihat dibandingkan dengan game-game yang lain. Ini adalah beberapa contoh game yang menurut saya unik. Ini ada game yang namanya itu The Uber Game. Yang buat adalah Financial Times kalau nggak salah. Gamenya gratis, tentang supir driver Uber yang isinya di dalam sini itu diinspirasi dari dunia nyata. Jadi ada yang kita harus bayar utang, ada yang mobilnya rusak, ada yang ada yang konsumennya rewel dan lain sebagainya. Ini di Uber Game. Nah, ini ada game tentang tipografi, namanya Typewriter. Jadi kita berperan sebagai titik dua dan kita berjalan-jalan, melompat-lompat, menghindari rintangan, memecahkan puzzle sambil belajar tentang tipografi. Ada serif, sans serif, ada gotik dan lain sebagainya. Ini terjual 200.000 kopi. Ada juga ini Surgeon Simulator yang dia diinspirasi oleh surgeon, dokter bedah. Nah, tentunya tidak seperti kondisi nyatanya, karena bisa dilihat di sini dia untuk membuka paru-paru itu dia menggunakan palu. Kalau di dunia nyata mungkin tidak sesadis itu gitu. Tapi temanya adalah tentang surgeon. Ini terjual lebih dari 1 juta kopi. Bisa kita lihat juga sebetulnya kalau Surgeon Simulator ini dari sisi grafis sebetulnya tidak sangat bagus sekali. Halo ya? Apakah suara saya terdengar? Dengar, tadi ada yang masuk. Oh, oke. Ini Surgeon Simulator, lebih dari 1 juta kopi dia terjualnya. Ini House Flipper. House Flipper ini pemain berperan sebagai seseorang yang merenovasi rumah lalu dijual. Ini terjual juga lebih dari 1 juta kopi. Selain yang si Uber Game tadi yang gratis, yang lainnya itu rata-rata harganya $10. Jadi kalau 1 juta kopi ya sekitar $10 juta gitu. Ini Paper Please, mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Kalau Paper Please ini kita berperan sebagai penjaga perbatasan dan memeriksa paspor.
Paper Please ini terjual lebih dari 2 juta kopi. Dia ada di iPad, sama kalau di Play Store saya lupa, ada nggak ya? Di iPad ada, di Steam juga ada. Harganya sekitar $10, jadi kalau dikalikan $10 kalikan 2 juta kopi, $20 juta. Dan tebak ada berapa banyak developernya? 1, namanya Lucas Pope. Begitu. Jadi $20 juta, satu orang, ya kalau misalnya dolar 14.000 berarti 280 miliar untuk satu orang. Jadi memang konsep yang unik, konsep yang unik itu bisa membantu membuat game kita menjadi menarik. Will Wright, Will Wright, game designer, dia yang buat The Sims, Sport dan SimCity, itu dia pernah bilang bahwa ada banyak peluang di luar sana dia bilang bahwa kebanyakan game designer itu mengkomunikasikan idenya berdasarkan game yang lain. Padahal ada banyak sekali, ada peluang yang lebih besar ketika dia mencari inspirasi itu dari sesuatu di luar sana. Jadi yang sering dilakukan oleh game designer, bahkan yang senior, adalah mereka membuat game dengan membandingkannya dengan game yang lain. Saya ingin membuat another Counter-Strike. Saya ingin membuat another Zelda. Saya ingin membuat game kayak Among Us. Padahal itu nggak salah selama si desainernya dan timnya bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. Karena kalau tidak lebih bagus, dia akan selalu dibandingkan dengan game-game itu tadi. Dan akan terlihat mengekor gitu. Jadi begitu seseorang itu membuat game yang hampir sama, barnya itu langsung naik dengan drastis sekali bahwa kamu harus buat jauh lebih bagus daripada game yang kamu contoh. Nah, itu berbeda ketika kita mengambil inspirasi dari hal-hal yang lain, dari hal-hal di dunia kita yang kita temui gitu. Bahkan SimN itu mengambil inspirasi dari koloni semut, karena dia membaca buku tentang koloni semut waktu itu, Will Wright. SimCity itu Will Wright mengambil inspirasi dari buku tentang transportasi. Jadi dia membaca buku tentang transportasi, terus dia, oh iya, kayaknya ini bagus dibuat game gitu. Begitu pula dengan The Sims dan Sport. Jadi inspirasinya itu adalah hal-hal di luar sana. Lucas Pope yang bikin Paper Please, dia mengambil inspirasi membuat Paper Please ini ketika dia diimigrasi waktu perjalanan ke Singapura. Jadi ketika itu dia, sepertinya bisa dibuat game, lalu dia membuat game Paper Please. Konsep yang unik tadi memang bisa membantu membuat game kita menjadi menarik, dan itu kalau di Play Store atau di Steam atau dimanapun, ketika dibandingkan dengan game yang lain, itu langsung kelihatan bahwa ini konsepnya menarik. Tetapi itu tidak bisa menjamin bahwa pemain akan senang bermain game kita. Oke, konsepnya menarik, tapi gimana dengan gameplaynya? Nah, gameplay itu adalah sesuatu yang sebetulnya sangat umum sekali, dan ada banyak hal yang berperan di sana. Salah satunya yang membuat gameplay bagus, yang membuat pemain senang bermain game kita, itu adalah dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game design. Jadi tugas dari game designer ketika dia membuat game design itu dia juga sambil berpikir kembali, kira-kira kalau desainnya seperti ini, pemain rasanya seperti apa ya gitu. Kalau semisal ini saya buat lebih mudah, pemain senang nggak? Atau jangan-jangan malah nggak suka gitu. Di sini aku pingin pemain itu suka
merasa egonya tersentuh sehingga dia merasa hebat. Apa yang harus kita lakukan? Itu salah satu tugas game designer. Karena itu juga punya empati itu menjadi penting untuk game designer. Contoh di Startup Panic, bagaimana kita meletakkan emosi pemain, itu kita buat di awal-awal di Startup Panic itu kita sengaja membuat game itu mudah. Itu kita sengaja. Oke, kamu di sini mudah. Lalu agak lama lebih susah. Kita berikan kompetitor satu yang mungkin dari skala 1 sampai 10 dia itu tingkat kesulitannya 6 lah. Lalu dari situ, dia berhasil mengalahkan, pemainnya senang, kita beri jeda. Terus berikan lagi kompetitor yang lebih susah dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh game designer. Nah, untuk memainkan emosi si pemain tadi itu ada banyak cara. Di bukunya Tynan Sylvester, judulnya Designing Games, nanti linknya ada di akhir presentasi. Itu ada 12 cara untuk mempengaruhi emosi dari pemain. Saya nggak akan menjelaskan detail, beberapa aja yang sering saya pakai. Misalnya dari emotion through character arcs. Jadi bagaimana kita memainkan emosinya pemain dari perkembangan karakter. Kayak kalau pernah main Skyrim, pertama kan si tokoh utamanya ini dia orang yang nobody gitu. Dia kalau nggak salah malah mau dihukum kalau nggak salah waktu itu naik kayak gerobak gitu. Tapi lama-lama dia menjadi somebody, Dragonborn, mengalahkan monster dan lain sebagainya. Itu character arcs itu sangat mudah untuk dibuat dan itu sangat bisa mempengaruhi emosi pemain. Yang berikutnya challenge, tantangan, itu yang sebenarnya hampir di semua game, hampir semua, meskipun tidak semua, hampir semua game ada challenge, merasa bisa menyelesaikan sesuatu. Acquisition, mendapatkan sesuatu, mengumpulkan sesuatu. Kalau di game manajemen biasanya, aku mendapatkan uang banyak, aku bisa beli furnitur, aku sekarang tambah akuarium, itu, dan lain sebagainya. Sebetulnya dengan kita menguasai 12 emotional trigger ini, itu sudah cukup untuk membuat game yang bagus. Jadi sangat recommended untuk baca bukunya Tynan Sylvester. Nah, setelah setelah kita buat konsep tadi, jangan lupa diabadikan di namanya game design document. Jadi kalau kita buat rumah, ada yang namanya denah rumah. Kalau di game kita ada game design document. Game design document itu dokumen yang bertujuan untuk merekam desain game. Kenapa sih kok perlu dimasukkan ke game design document? Satu, karena biasanya kita kerja membuat game itu tidak sendiri. Jadi untuk orang lain tahu apa yang ada di benak kita, itu kita harus mau nggak mau nulis di media yang lain. Di sini di game design document. Yang kedua adalah percayalah kita itu semua adalah orang-orang yang pikun. Jadi sesuatu yang kita putuskan itu bisa jadi setelah buat game, biasanya kan buat game agak lama, berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, itu kemungkinan besar kita akan lupa. Kenapa ya dulu kok kita memutuskan menggunakan mekanik seperti ini? Kenapa kok tombol ini ada di sebelah kiri? Hal-hal seperti itu harus dicatat di game design document. Game design document itu juga dokumen yang live document. Bukan dokumennya hidup terus lari-lari gitu, bukan. Tapi artinya dia harus selalu diupdate.
Jadi sepanjang perjalanan game design dokumen itu harus selalu diupdate. Isinya bukan hanya what, tapi juga why. Kenapa kok kita memilih palet warna yang cerah? Oh, karena target pasar kita memang anak kecil dan teenager misalnya, seperti itu. Nah, game design dokumen ini formatnya ada macam-macam, dan nggak ada satu format yang pakem gitu, nggak ada. Cuma di internet juga banyak macam-macam. Cuman menurut saya juga disesuaikan saja dengan kebutuhannya seperti apa. Saya ada 2 project yang menggunakan game design dokumen dan tidak. Jadi dulu waktu kurang pintar, itu dulu kita nggak pakai game design dokumen. Akibatnya adalah seringkali kita sering lupa. Ini dulu kita putuskan tombol ini ada di sebelah kanan, tapi kenapa ya? Nah, kejadian kayak gitu tuh banyak sekali. Ini dulu mekaniknya penambahan user ini seperti apa ya? Itu harus lihat di codingan. Padahal kalau ada di game design dokumen itu tidak terjadi. Di game yang selanjutnya kita udah belajar, kita tertib, game design dokumennya diupdate, itu sangat memudahkan. Termasuk ketika ada tim baru yang masuk, itu kita tinggal jelaskan, diberikan game design dokumennya, dia sudah bisa ikut lari dengan yang lain. Nah, ini dualitas membuat dokumentasi. Sebetulnya ini tidak hanya berlaku di game design dokumen, tapi di semua dokumentasi. Programmer kayaknya juga mengerti ini. Jadi sebagai pengembang game, saya tidak suka membuat game design dokumen, ribet. Sebagai pengembang game, saya bersyukur ketika ada game design dokumen. Sebagai programmer, saya tidak suka membuat manual. Sebagai programmer, saya bahagia kalau ada manualnya. Yaitu itu dualitas. Oke, jadi tadi setelah konsep dapat, ada GDD, lalu masuk ke development dan testing. Nah, yang salah satu hal penting yang perlu saya tekankan adalah buatlah prototype. Jadi sesuatu yang kita anggap possible itu belum tentu setelah diimplementasikan possible. Yang kedua adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan itu belum tentu ketika diimplementasikan ternyata menyenangkan. Jadi penting untuk membuat prototype sebelum development yang jauh lebih dalam. Nah, tentunya kalau prototype ini kita buat, semua hal kita buat prototipenya, itu namanya bukan prototype begitu. Jadi buatlah prototype untuk core mekanik game tersebut atau bagian-bagian yang paling beresiko. Kalau misalnya contohnya kalau bikin first person shooter, mungkin yang perlu dibuat prototype ya tembak-tembakannya itu, lari-larinya. Kalau misalnya bikin game simulasi, mungkin core simulasinya. Kalau misalnya buat Microsoft Flight, oke, kita bisa membuat misal Microsoft Flight, pesawat terbang, mungkin, oh ini rasanya terbangnya udah cocok belum ya? Terus apa aja yang perlu dimasukkan di sana? Kalau misalnya buat card game atau board game, mungkin mekaniknya udah terasa adil atau belum ya? Asik nggak sih mainnya gitu? Nah, prototype bisa dalam bentuk versi sederhana, pakai aset-aset yang gratisan atau pakai kotak-kotak kubus aja, atau bisa juga pakai pen dan paper. Atau kalau startup panic, kita juga pernah pakai Excel untuk membuat prototype untuk menghitung. Jadi dari Excel itu kita tahu kalau pemainnya jago kira-kira bisa menang nggak ya? Kalau pemainnya nggak jago, dia menang nggak ya? Oke, nah ini juga penting menurut saya adalah kemarin waktu di Startup Panic, salah satu review yang sering kita lihat itu adalah mereka suka dengan narasinya. Dan narasi itu adalah tools yang paling murah untuk membuat game terasa semakin hidup. Jadi saya pernah main game yang di situ ada suatu misi
yang saya nggak tahu itu misinya memang possible diselesaikan atau tidak, tapi pada akhirnya anak yang seharusnya saya selamatkan ini mati. Jadi misinya adalah saya harus memberitahukan ke ibunya bahwa anak ini mati dan ikut mengubur. Nah itu sebetulnya dari sisi mekanik nggak terlalu banyak berbeda dari yang lain, tapi dengan narasi itu terasa betul-betul emosinya bisa terasa sekali. Lalu narasi juga bisa digunakan untuk memberikan sense of progress. Contoh di Startup Panic, untuk kita bisa menampilkan progress ini, kamu dari pertama dari kerja dari tempat tidur, sekarang startupku sudah besar, itu di waktu tertentu itu kita ada event di mana ada seorang artis besar ini. Dia cuma pop up aja, cuma dialog. Ada artis besar ingin publish albumnya dengan menggunakan startupnya si player, gitu. Di situ player disuruh kamu harus memperbaiki startupmu supaya siap untuk dikunjungi jutaan orang. Nah, dengan tambahan seperti itu sudah terasa bahwa startupku sekarang besar. Soalnya ada artis mau masuk, gitu. Atau misalnya cuma pop up di Startup Panic yang bilang salah satu presiden dari negara yang di random daftar pada sosial mediamu. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kan ada progres seperti itu. Nah, gimana caranya menambahkan narasi? Itu cara paling gampang adalah lihat aktor-aktor yang ada dalam game tersebut. Misal gamenya adalah jualan bakso tycoon misalnya. Ini game manajemen menjual bakso misalnya. Lalu aktornya siapa sih yang ada di situ? Yang jual bakso, oke, itu playernya. Lalu siapa lagi? Ada pembeli. Apa yang menarik dari pembeli tersebut? Siapa pembelinya? Misal yang beli adalah ini ada Gordon Ramsay sama Uncle Roger. Mereka ketemu dan membeli baksonya si player. Kira-kira apa komentarnya mereka? Apakah mereka setuju dengan rasa baksonya? Apakah mereka tidak setuju dengan rasa baksonya? Apakah mereka suka? Nah, itu dengan kita nambahkan narasi yang relatif murah di suatu game karena nggak merubah mekanik, itu kita bisa membuat gamenya jauh lebih menarik. Oke, setelah dapat narasi, kita juga penting melakukan balancing. Balancing itu adalah proses di mana game developer itu dia men-tweak mekanik gamenya sehingga terasa adil dan bisa diselesaikan. Bukan dibuat mudah atau dibuat susah, tapi lebih terasa adil. Jadi pemain nggak merasa dibohongi. Kayak misalnya kita berikan bos yang ternyata dia terlalu sangat kuat sekali sehingga tidak bisa dikalahkan, itu pemain akan frustasi. Atau kita ada mekanik yang nggak kita beritahukan, tiba-tiba duitnya berkurang, itu juga termasuk di balancing tadi itu. Ini contoh balancing kemarin yang kita lakukan di Startup Panic. Jadi di Startup Panic ada namanya fitur tree, kita menyebutnya. Di sini ada node-node-nya. Di node-node-nya ini ada beberapa properti, ada recommended start, development cost, income, maintenance, dan sebagainya. Nah, di Startup Panic, node ini ada sekitar 200-an. Dan kalau kita secara manual set satu persatu, itu selain waktunya banyak, itu juga kemungkinan salahnya tinggi. Jadi yang kita lakukan adalah kita menggunakan rumus matematika, kita lihat sebarannya, kita generate, 200 tadi itu semua tergenerate, lalu dari situ baru di-tweak manual sambil dilihat bagaimana perilakunya orang bermain. Jadi waktu balancing ini mengerti matematika itu bisa sangat-sangat membantu sekali. Nah, goal dalam balancing itu adalah membuat sesuatu yang namanya flow, in the flow. Jadi kalau teman-teman pernah
game sampai lupa makan, lupa tidur, sampai bermain 2 jam nggak kerasa dipikir setengah jam aja, itu berarti sedang dalam kondisi yang namanya in the flow tadi itu. Nah, trik membuat in the flow itu secara general, secara sangat umum adalah dengan menyeimbangkan antara tantangan dengan skill pemain. Jadi, kalau game tersebut tantangannya rendah, skill pemainnya tinggi, maka pemainnya akan bosan. Kalau tantangannya tinggi, skillnya pemain ternyata rendah, berarti gamenya terlalu susah, pemain akan cemas dan dia akan memilih game yang lain gitu. Nah, in the flow itu berada di titik tengah, di mana skill pemain dengan tantangannya itu seimbang. Selain dengan mengatur masalah tingkat kesulitan, untuk membuat player in the flow ini kita juga harus memastikan bahwa pemain itu mengerti mekanik yang terjadi. Jadi, ternyata kalau pemainnya ini kena air dia mati misalnya, atau kena duri dia mati. Itu harus sesuatu yang harus kelihatan. Atau misal, ternyata ketika hire pegawai terlalu banyak, misalnya di startup panic, itu maka monthly balance-nya akan bertambah drastis dan itu menyebabkan bisa jadi bangkrut. Atau kalau semisal tidak, ketika pegawainya ini skillnya tinggi tapi dia digaji rendah, maka moodnya akan gampang jadi lebih jelek. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus ditunjukkan ke pemain. Ada banyak cara untuk membuat pemain mengerti mekanik ini. Bisa dari UI-nya diberi, di situ ada penjelasannya. Bisa dari tutorial screen, dari dialog dan lain sebagainya. Itu, dan jangan percaya dengan apa yang kita lihat aja, dengan persepsi kita. Jadi untuk kita memastikan pemain itu mengerti mekanik yang terjadi, itu sebaiknya gamenya dicobakan ke orang lain, lalu dari situ dilihat responnya, apakah ternyata mereka mengerti nggak sih, atau ternyata mereka nggak mengerti. Kayak pada contohnya itu ini, jadi di Startup Panic itu ada bagian di mana pemain harus memilih pegawai. Di pegawai tersebut, kalau yang dipilih motivasinya jelek, maka fiturnya hasilnya juga akan jelek gitu. Kalau motivasinya bagus, moodnya bagus, gamenya bagus. Awalnya kita nggak menambahkan emoticon di avatarnya si pegawai ini tadi. Akibatnya banyak orang yang protes. Kenapa sih kok saya hasilnya jelek padahal skillnya tinggi gitu. Setelah kita lihat, motivasinya rendah. Nah, tapi kita tahu bahwa ketika banyak pemain yang protes terhadap hal ini, itu berarti memang hal ini tidak cukup jelas. Jadi yang kita lakukan adalah kita menambahkan emoticon sehingga kelihatan di situ. Kalau yang ini si Tyler ini motivasinya rendah, si Matthew agak lumayan. Dari situ baru jarang orang yang protes masalah kenapa kok fiturnya jadi tinggi, fiturnya jadi rendah. Setelah melakukan balancing, kalau balancing tadi saya nangkepnya pada in the flow tadi. Kalau testing ini lebih pada menemukan bug. Jadi untuk melakukan testing, selain si developernya sendiri, developernya harus coba juga. Kalau saran saya, cobalah sewa jasa quality assurance profesional. Itu nggak terlalu mahal. Jadi di Fiverr itu ada yang $10, $15 untuk satu kali tes. Dan itu sudah jauh lebih bagus daripada kalau kita ngetes sendiri. Karena setelah berbulan-bulan menghadapi game yang sama, kadang kita bisa kehilangan perspektif untuk mencari bug gitu. Misalnya ada button yang nggak kelihatan gitu. Karena kita udah sering sekali, kita tahu bahwa itu button kok gitu. Tapi ketika diberikan ke orang lain, ternyata mereka tidak tahu kalau itu button.